Ya, tolong itu kalau misalnya masih ada naskahnya, kita bedah naskah dan kita dekati dalam unsur kultural, kata-kata yang ada di Mbah Suli itu sebenarnya kata-kata muatan-muatan yang syarat akan falsafah orang Tionghoa. Dan itu yang terjemahkan Harsono. Nah, kita pakai pendekatan ini supaya untuk apa ya? Untuk mendekati dari rasa perasaan pasar kita atau peserta didik kita orang tua. Di sana akhirnya ketika kita menggunakan metode ini, Pak, untuk pendekatan yang Pak Margono tadi gelisahkan, yakni kurang mampu mendekati orang tua, itu kita bisa menggerakkan bersama. Dekati rasa perasaan, alam pikir, daya dari orang tua. Ya memang perlu kita belajar karena sekali lagi mohon maaf bukan berarti untuk membedakan, tapi membentuk harmonisasi kita yang orang-orang dari etnis Jawa ini perlu belajar banyak untuk mendekati orang-orang Tionghoa kita yang Tionghoa dari tiga hari. Gitu. Gitu saja Mas Wisnu. Lanjut. Baik, terima kasih. Kami kalau ada penguatan atau tambahan dari Pak Heri, dipersilakan. Nganu, saya sudah pusing untuk merumuskan PR-nya Mas Hendy. Kalau udah diskusi gini, pasti nanti akan ada hal-hal lain yang kita yo mirip-mirip lah karo Kanisius gitu. Masalahnya yo Isra murid dan sebagainya. Ya. Itu masalah besar buat pendidikan kita. Saya dilompati dulu, nanti akan saya rangkum mungkin untuk pertanyaan besar juga dari Mas Wisnu. Tak panggil Mas ya, nanti biar Mas Wisnu manggil saya juga Mas, dan kita nom gitu. Proses internalisasi, barusan saya tulis Mas Wisnu menanyakan itu, terus gimana proses internalisasi? Enak ya, gampang banget bilang, ya Suster Luciana ya, proses internalisasi ke murid harus begini, murid harus begitu, murid harus nak wae ngomong seperti itu, tapi carane kepiye? Itu ya ta Mas? Ya. Jane yo kita itu sudah melaksanakan, tapi le gawe kurikulumnya karo le gawe pembelajarannya itu ya nanti setelah nanti teman-teman Kanisius menyampaikan mungkin bisa saya bundeli sembari saya bikin. Ketoke Mas Hendy ngomong kaya ngono itu marahi ngeluh di kepala saya. Nanti semoga bisa ada peta yang bisa saya sampaikan. Lompati dulu suster saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Bapak Heri sambil. Mas nggak apa-apa suster, panggil saya Mas nggak apa-apa. Biar lebih mudah ya, kumpul sama yang nampak muda. Seperti kita, masih muda ya. Supaya saya panggil Mas biar makin awet muda. Itu lebih pantas lah. Saya masih muda, gigi saya belum tumbuh. Baik, sambil dirumuskan bagaimana cara menginternalisasikannya, kita kembali ke sekolah Kanisius Senopati Trimoyo. Mungkin nanti untuk supaya menghemat waktu, nanti setiap sharing itu 2 sekolah dengan durasi mungkin lebih dipadatkan. Kita ke Senopati Trimoyo, ini satu yayasan semua ya, yang dari 2 sampai 8 nanti diikuti oleh SMP Kanisius Slamen. Jadi diberi waktu kepada SMP Senopati, dipersilakan. Ya, terima kasih, Suster, Bruder, dan semua Bapak Ibu. Kami dari SMP Kanisius Tirtomoyo, bisa mendengar nggih? Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Jauh di ujung selatan, dekat dengan Samudra India, dan kebetulan kami guru, bukan kepala sekolah, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sekarang sedang rapat di Dinas Pendidikan, gitu. Kami nanti hanya akan menceritakan secara ringkas saja
tidak dengan presentasi, dan nanti mohon untuk ya bisa ditanggapi demi kemajuan sekolah kami khususnya, karena perjalanan sekolah kami dulu itu memang ya sebelum ada SMP negeri, sebelum ada sekolah-sekolah yang lain itu menjadi penopang anak-anak di satu ya sekolah kami itu sebuah cekungan gitu, satu lingkup Tirtomoyo begitu, dan semua anak itu disekolahkan di situ. Sebagai dasar bahwa yang masuk di sekolah kami SMP Kanisius Tirtomoyo itu sebagian besar, hampir 90% lebih itu Muslim gitu. Yang Kristiani hanya sekitar ya 10%-an. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi SMP Kanisius Tirtomoyo itu sejak tahun 70-an, 76 gitu. Itu jaya-jayanya begitu. Jadi sampai paralel 4. Jadi ABCD. Sampai paralel 4. Kemudian mulai tahun 2004 itu paralel 3. Sudah masih bagus paralel 3. Nah, tahun 2005, 2006, 2007 itu ada sekolah baru dari sekolah saya itu ke barat sekitar 500 meter itu SMP IT begitu, SMP IT. Nah, itu baru mulai terasa berat dalam ya terutama dalam PPDB. Setelah ada SMP IT itu 2 kelas saja tidak penuh. Artinya untuk 64 saja tidak bisa. Hanya yang mendaftar itu hanya sekitar 50-an begitu. Itu tahun 2005, 2006. Setelah itu merosot terus sampai di titik ya mungkin titik nadirnya begitu, sampai terendahnya itu hanya mendapatkan siswa 27 kelas 1 itu. 27 anak. Nah, itu belum lama. Sekarang kelas 9. Artinya berarti baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu memang titik nadir. Kelas 1 itu hanya 27 anak, kelas 7 itu. Kemudian ya semua juga berpikir bagaimana mungkin ini kesalahan internal atau kesalahan apa saat itu. Lalu yang diusahakan itu yang terasa menghasilkan itu satu, menggandeng para alumni, kemudian ya jauh yang dekat juga, tidak hanya yang dekat, artinya yang jauh yang di Jakarta, karena sebagian besar kan merantau penduduk di Tirtomoyo ini, menggandeng para alumni untuk ikut ya andarbeni mantan sekolahnya begitu. Lalu ada grup alumni juga, dan juga utamanya membantu dalam membiayai SPP-nya calon siswa baru. Nah, dari itu 2 tahun ini itu mulai ya, jumlah siswa barunya meningkat. Tahun kemarin itu 35, kemudian tahun ini yang masuk menjadi 40. Tetapi itu semua dibantu alumni yang ya membantu membiayai SPP-nya. Jadi dalam PPDB artinya mengurangi jumlah SPP yang nanti akan dibayar dengan akan dibantu para alumni begitu. Nah, itu sekarang tahun ini mendapatkan 41 siswa. Kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran, ada satu hal yang dipakai sebagai nilai plusnya begitu, Kalau proses belajar berdasarkan ya mungkin IQ atau kepandaian atau kemampuan, itu anak-anak sudah jelas kalah, karena anak-anak yang agak pandai, yang agak mampu, yang IQ-nya agak tinggi itu sudah langsung diterima di sekolah negeri. Sekolah negerinya itu dari sini hanya sekitar
75 meter dari sekolahan saya di sebelah utara, di sebelah barat tadi IT muncul yang baru. Nah, maka terus ya sambil mencari celah apa yang bisa dipakai untuk nilai plus sekolah itu, maka sekarang mencoba, dan yang 2 tahun ini berhasil juga, itu adalah dengan meningkatkan kualitas anak di bidang olahraga. Jadi selain belajar juga anak diutamakan kegiatan ekstra bola voli. Nah, sekarang ekstra bola voli itu menjadi semacam yang dipakai untuk agul-agul begitu. Jadi ekstra bola voli itu hampir setiap hari. Meskipun masa pandemi pun dilaksanakan. Jadi ekstra bola voli ini meskipun masa pandemi dilaksanakan. Jadi anak tetap dilatih dengan meminta bantuan juga alumni juga yang kebetulan itu ya mempunyai kemampuan yang tinggi. Misalnya dulu pernah ada Heri Kriswanto, itu dulu dari Tirtomoyo juga, sekarang sudah pensiun. Kemudian ada Rino yang sekarang ikut Samator Surabaya, itu kebetulan juga alumni SMP Kanisir Tirtomoyo ini. Kemudian yang sekarang belum lama ini Mas Sutrisno, itu yang ikut PON Jawa Tengah itu juga dari alumni sini, kebetulan rumah aslinya itu dari sekolahan ini hanya sebelah timurnya, dan besok mau datang ke sini. Nah, dari itu ya saya tidak tahu persis apakah itu penyebabnya. Yang jelas 2 tahun ini jumlah muridnya itu meningkat, begitu. Tetapi yang menjadi kendala ya masih banyak, misalnya dalam kemampuan itu sangat rendah sekali. Artinya dibandingkan dengan negeri itu memang jauh. Dan kalau diajak belajar berkaitan dengan pembelajaran, itu semangatnya untuk belajar itu jauh sekali. Tetapi kalau diajak bermain bola voli, diajak olahraga, itu tidak usah diajak, anak sudah datang meminta segera dimulai begitu. Misalnya ekstra ini, itu bapak gurunya sakit, bapak pendampingnya sakit, sudah dia SMS, kapan kita berlatih lagi Pak, begitu. Nah itu. Jadi memang mungkin karakternya untuk SMP Kanisir Tirtomoyo ini sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain yang bernaung di Yayasan Katolik. Dan ini memang saya merasakan berbeda sendiri. Tetapi ada satu yang sampai sekarang tetap kami pegang, bahwa menyebarkan atau juga mencoba menghidupkan atau juga mengimani dari iman kita itu tidak harus dengan yang seiman. Ya, dengan beda iman pun tidak apa-apa, yang penting kita mencoba menjelaskan atau juga menyebarkan iman kita dengan di masyarakat yang lain. Buktinya memang ada, ya, dulu ada yang sekarang masih itu Suster Rosa CB, itu juga lulusan dari SMP Kanisir Tirtomoyo. Dulu memang imannya berbeda, tidak menjadi seperti kita Katolik. Dulu memang Muslim begitu, tapi karena panggilan sekarang menjadi mungkin kepala provinsial CB yang ada di Belanda sampai sekarang masih. Dan kemarin juga dimintai bantuan untuk membantu anak-anak itu berkaitan dengan SPP, ikut membantu. Terima kasih. Nah, saya kira dari SMP Kanisir Tirtomoyo itu hanya itu yang bisa disampaikan, dan nanti mohon solusi atau internalisasi yang paling baik untuk kelangsungan, utamanya untuk kelangsungan sekolah. Terima kasih, Suster. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Krisno atas sharingnya. Jadi tetap bersemangat, pasti akan ada nilai-nilai yang lebih di sekolah Bapak untuk dikembangkan. Sebelum ditanggapi, kita masuk ke sekolah Canisius Slamen, kepada Canisius Slamen yang mewakili atau kepala sekolah atau instruktur, dipersilakan. Atau ada yang mewakili. Apakah ada di ruang Zoom ini? SMP Canisius Sleman. Ya, Sleman. Ya, mohon maaf. Ini Ibu Deta ini.
Ya, Suster, ini nanti disampaikan oleh Ibu Katarina yang sudah ada di forum ini. Monggo Bu Kat. Ya, kepada Ibu yang dari Ibu SMP Katarina. Kanisius Sleman, Ibu Katrin, bisa dengar suara kami? Apakah ada? Ada, Suster. Oh ya, baik, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bu Derwarto, Suster, Pak Hendi, Pak Heri, Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur Kegiatan POP. Ini terima kasih atas waktu dan ruang serta kesempatan yang diberikan kepada kami dari SMP Kanisius Sleman. Perkenalkan, kami dari sekolah di Sleman itu ada 3 sekolah Kanisius. Unit SMP itu ada SMP Kanisius Pakem, ada SMP Kanisius Kalasan, dan juga ada SMP Kanisius Sleman. Gitu. Saya izin untuk share screen. Sebentar. Maaf. Apakah sudah tampak? Ya, sudah Ibu. Sudah. Saya terpisah dulu. Baik, untuk yang pertama kami mengenalkan visi dan misi dari SMP Kanisius Sleman yang mengarah pada visi dan misi Yayasan Kanisius, yaitu visinya menjadi komunitas pendidikan yang transformatif dan menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Misi Yayasan Kanisius yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam kerjasama dengan mitra strategis. Dan yang keempat, menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Untuk core value dari SMP Kanisius Sleman, yang pertama adalah nilai kedisiplinan, yang kedua keunggulan, yang ketiga kepedulian, yang keempat kejujuran, dan yang kelima kemerdekaan. Untuk keutamaan yang dikembangkan pada sekolah kami, pada nilai kedisiplinan, yaitu taat asas atau peraturan, kemudian patuh pada tata tertib, bertanggung jawab. Untuk nilai yang dikembangkan pada keunggulan, yaitu giat belajar, tidak mudah putus asa jika mengalami kendala, mencintai mutu, tidak mudah puas diri, bersemangat magis, berjiwa sebagai climbers, pendaki sejati. Untuk nilai kepedulian, keutamaan yang dikembangkan adalah rela berbagi dan cinta pada sesama. Untuk nilai kejujuran, keutamaan yang dikembangkan terbuka, mau menerima, mampu menyampaikan informasi yang benar, tulus dan tanpa pamrih, bertindak secara benar dan adil. Untuk nilai kemerdekaan, keutamaan yang dikembangkan, berpikir kritis, berani untuk mengomunikasikan ide atau buah pemikirannya, berani untuk berkreasi dalam mewujudkan ide atau gagasan, mampu berkolaborasi dengan sesama teman dalam mewujudkan ide atau gagasan. Untuk nilai-nilai dasar tersebut kami aplikasikan dalam pembelajaran kami, yaitu pembelajaran berpola paradigma pedagogik reflektif atau PPR. Selain itu juga kami aplikasikan dalam kegiatan pembiasaan dan program kegiatan lainnya seperti doa pagi dan anak Kanisius, doa anak Kanisius, kemudian refleksi, rekoleksi, perayaan agama, ziarah dan rekreasi, kemudian pembinaan iman,
pembiasaan cinta kebersihan dan semangat kebangsaan, kegiatan penyuluhan dan pelatihan, kemudian implementasi pendidikan karakter anti korupsi dalam kegiatan intra atau ekstrakurikuler. Selain itu, nilai dasar ini juga kami aplikasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian untuk nilai budaya yang dikembangkan, karena mayoritas di sekolah kami dari suku Jawa, sehingga kami mengembangkan adanya unggah-ungguh dan kesenian yang berupa kesenian gamelan. Untuk unggah-ungguh ini kami masukkan dalam intrakurikuler yang berupa mata pelajaran bahasa Jawa, muatan lokal bahasa Jawa. Tujuannya adalah memberikan bekal kepribadian bahasa Jawa sesuai dengan etika budaya Jawa, terutama penerapan unggah-ungguh dengan orang lain, dengan strategi yang mengintegrasikan dalam pembelajaran dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang bahasa Jawa sebagai warisan budaya bangsa, terutama teori bahasa dan sastra Jawa. Yang ketiga, memberikan pengalaman praktis tentang adat kebiasaan kehidupan masyarakat Jawa, terutama etika yang berlaku di masyarakat Jawa. Yang keempat, memberikan wawasan umum tentang kehidupan masyarakat Jawa yang masih berlaku dan dipakai di lingkungan masyarakat Jawa, terutama pandangan umum tentang budaya Jawa. Nah, yang kelima, memberikan latihan praktik berkehidupan bermasyarakat di lingkungan masyarakat Jawa untuk muatan lokal bahasa Jawa ini. Kemudian untuk kesenian gamelan ini karena seperti biasanya kami masukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa, tetapi karena kondisi pandemi ini kami tiadakan sementara untuk kesenian gamelan. Nah, untuk hambatan penanaman core value ini lebih ke pendekatan kepada orang tua supaya bisa mendukung, selain di lingkungan sekolah juga tanamkan nilai ini, juga harapannya di lingkungan keluarga orang tua juga mendukung dalam penerapan nilai dasar Kanisius ini. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon masukan tanggapan untuk pengembangan sekolah kami. Terima kasih. Maaf, suara Sister tidak terdengar. Mic-nya, Sister. Suster belum, Suster masih mute. Baik, terima kasih. Tadi dari sekolah Senopati sudah mencoba men-sharingkan tentang bagaimana Kanisius Sleman, maaf. Ya, Senopati dulu pertama tadi, ya, di mana tadi ada penurunan peserta didik, yang kemudian pesertanya lebih banyak Muslim, lalu berusaha menggandeng para alumni. Saya rasa itu adalah usaha-usaha yang telah dilakukan di sekolah. Kemudian di Sleman tadi sudah mendapatkan nilai-nilai yang sudah diterapkan di sekolah, dan ada beberapa hambatan yang ditemukan. Mungkin ini kami berikan kepada yang pertama Bruder Warto untuk memberikan masukan kepada kedua sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Luciana. Terima kasih kepada Pak siapa tadi ya dari Tirtomoyo sama Ibu Christine dari Sleman, Katarina. Memang ini bicara terkait dengan sekolah, ya saya paham betul sekolah-sekolah Katolik yang ada di Jawa Tengah memang mengalami penurunan jumlah siswa. Sebenarnya juga tidak hanya sekolah Katolik,
sekolah negeri pun ya sama sebenarnya. Banyak sekolah negeri, khususnya yang SD itu juga muridnya sangat sedikit. Banyak yang tutup juga. Di sekitar rumah saya itu beberapa sekolah negeri juga ditutup. Di daerah Kulon Progo, sekitar Bruderan, Kulon Progo, Kalibawang itu banyak sekolah negeri yang ditutup juga. Saya pernah tugas 7 tahun di daerah Sendang Sono, itu banyak sekolah negeri juga tutup. Sekolah Kanisius juga banyak yang tutup. Saya kira itu bukan indikasi kalau sekolah kita mengalami kemunduran. Mungkin karena faktor demografi aja yang memang keberhasilan pendidikan. Lah bagaimana? Tahun 70-an, tahun 60-an, masyarakat sekitar itu kan istilahnya buta huruf, sekolah, belajar, diminta belajar, lalu sukses, tetapi hasil pendidikannya tidak bisa ditampung di daerah itu untuk bekerja, lalu kan harus merantau. Tadi dari Tirtomoyo kan mengatakan kalau anak-anak alumninya di perantauan semua karena bekerja keluar daerah. Pak Kris ya, Pak Adi Tirtomoyo, Pak. Pak Kris. Nah, dari keluar daerah. Di kampung saya juga demikian, gara-gara ada sekolah SMP Kanisius, SMP Pangudi Luhur, lalu ada Budi Mulia, zaman tahun 70-80-an, yaitu sekolah primadona bagi masyarakat di daerah saya. Kalau nggak ada sekolah itu, masyarakat di sekitar asal desa saya juga mungkin nggak sekolah. Nah, semuanya sukses, beberapa sekolah juga tutup di daerah saya. Ya, Kanisius yang satu komplek dengan gereja Klepu itu juga tutup. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita tidak perlu berkecil hati menurut saya. Orientasinya saja yang mungkin harus kita ubah. Orientasi berpikir kita, orientasi visi misi kita, itu mungkin yang harus kita ubah. Kalau dulu itu menyangkut kualitas itu sebagai sebuah ukuran keberhasilan, ya itu mungkin dulu itu ya. Tapi perkembangan zaman memang penduduknya nggak ada, mau apa? Ya, negeri aja juga banyak yang tutup ya mau apa? Negeri yang di backup APBN aja juga tidak berdaya. Gedungnya negeri juga roboh tutup karena memang tidak ada murid, ya mau apa? Nah, sekarang saya kira orientasinya ya syukur secara kuantitas kita memiliki murid yang cukup banyak, itu memang diharapkan karena murid banyak dan sedikit, jumlah guru dan gedungnya kan relatif sama ya, biayanya kurang lebih juga sama. Kalau dulu Pak Kris bercerita bisa 4 paralel, koreksinya lebih banyak, tapi persiapan ngajarnya kan sama, ngajar 10 anak, ngajar 20 anak, ngajar 30 anak, itu kan sebagai guru tidak banyak berubah, ya, nggak banyak berubah. Nah, sekarang menurut saya kita sedikit meningkatkan lebih ke fokusnya ke kualitas, kalau boleh saya merumuskan begitu, ke kualitas dari sisi gurunya, dari sisi pendampingannya, supaya kita tidak terjebak dengan cara-cara yang lama. Kalau tadi Pak Kris dari Tirtomoyo bisa menemukan ternyata anak-anak dengan bola voli bisa begitu terbius ya, tiap hari minta latihan. Nah, pertanyaan saya, dengan bola voli itu berapa anak yang tertampung? Pasti tidak semua anak. Tidak semua, Pak, karena harus seperlunya, soalnya kalau lebih nanti tidak efektif lagi. Nah, harus seperlunya kan, harus seleksi istilahnya. Selektif, anak-anak yang bisa ikut ekstra bola voli, karena ini orientasinya sudah prestasi lewat bola voli, pasti tidak semua anak terlayani. Pertanyaan saya, anak-anak yang tidak terlayani itu kita pikirkan apa? Ya itu sampai sekarang masih bingung juga. Nah, itu mungkin budayanya anak-anak itu kan anak desa ya, seneng yang prestasinya, salurannya lewat bola voli, itu kecerdasan motoriknya ada, sering lomba pasti untuk yang bola voli ini. Ya Pak, itu piala tentang bola voli itu sudah banyak sekali. Hampir tiap pasti lomba. Ya. Nah, lomba itu bagi anak-anak sebuah prestasi menyenangkan.
karena mendapat sertifikat, mendapat tepuk tangan pada Ya. waktu upacara dipanggil ke depan, juara voli sana, membuat backdrop MMT, pasang di halaman sekolah. Wah, itu bangga, menyenangkan. Bangga. Nah, Orang tuanya juga bangga, Rob. iya, bangga, orang tuanya bangga. Boleh, bisa nggak Pak? Baik yang Ibu dari Sleman, Bu Christine, Katrin, Bu Christine tadi, sama Pak Tresno ini, mencari bentuk lain untuk memberikan pengalaman rasa bangga di luar bola voli. Dan produknya jelas. Ada nggak kesenian jadilan? Ada nggak kesenian tari tradisional seperti itu, yang tidak perlu berbiaya mahal? Kalau nanti basisnya biaya, pasti kesulitan juga. Ya. Di dekat sekolah itu pasti ada lapangan atau apalah, peristiwa-peristiwa publik yang bisa kita pakai untuk anak-anak mengekspresikan diri. Itu kadang-kadang saya yakin bola voli pun bukan lewat analisis kebutuhan. Saya yakin itu. Ya enggak Pak? Kebetulan kok voli berkembang, Ya. lalu tumbuh. Nah, kebetulan ya, tidak lewat analisis. Ya. Coba dicari, carilah panggung lain, panggung-panggung untuk anak-anak sesuai dengan konteks budayanya. Jadilan bisa jadi loh Pak. Anak-anak main jadilan dengan kesenian yang lebih modern. Campur sari kalau di sini, Budar. Nah, campur Campur sari sari. dengan jadilan, Ya. jadilan tari tradisional diiringi campur sari. Bisa juga, ya toh, anak-anak pentas, anak-anak SMP itu kan masanya akil balik ya. Masa kanak-kanak dari SD hilang, berkurang, lalu menuju masa remaja awal, lalu dia ingin dihargai, ingin menunjukkan jati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Bisa nggak kita memainkan psikologi anak itu, lalu dikemas dengan apa ya? Voli itu sarana bagi anak-anak juga yang bisa voli, yang nggak bisa voli apa yo dibiarkan, tentu tidak. Ya, ini yang saya kira pintu-pintu yang harus kita cari. Ya, Pak Kris sudah menunjukkan menemukan lewat olahraga. Saya yakin cara-cara yang lain bisa. Panggung kesenian, panggung olahraga, kayak tadi panggung prestasi akademis, Pak Kris sudah mengatakan tidak bisa. Belum tentu juga, ya prestasinya tentu tidak usah matematika, tapi kreativitas yang lain mungkin juga masih bisa. Lalu yang dari Sleman tadi, langsung bicara terkait dengan nilai-nilai, visi misi, keutamaan, dan lain-lain. Ya itu baik, tapi sekali lagi, kita ini akan menemukan jati diri kita. Pak Kris sudah menemukan jati dirinya SMP Tirtomoyo itu bola voli. Tapi sampai kapan? Saya tanya, Pak Kris, ada nggak mekanisme mencari bibit unggul untuk voli? Ada nggak? Sekarang ini dilakukan begini, Bruder. Sudah masuk ke SD-SD. Jadi yang kelas 5 dan kelas 6 itu sudah diajak ekstra ke sekolahan. Begitu. Ya. Nah, maksud saya begitu. Ya. Saya juga nggak ingin hal baik bola voli yang sudah membuat sekolah ini terkenal, tidak ada mekanisme mencari bibit anak-anak yang istilahnya punya bakat, hobi, bakat minat di voli. Kalau nggak itu dirintis, nggak itu dikelola dengan baik dari regenerasinya, SMP hanya 3 tahun Pak masalahnya. Ya benar. Kalau gagal mencari bibit, 1 tahun gagal saja, 1 tahun itu juga Pak Kris tidak punya bibit anak yang main voli. Hancur juga dengan mudah sekali itu anak akan hancur. Kita hanya 3 tahun masalahnya. 1 tahun bina, 1 tahun SMP kelas 8-9 dia bisa berprestasi. 1 tahun gagal, bolong 1 generasi. Ya, itu tolong yang menurut saya cari pintu-pintu yang bisa kita pakai untuk menggairahkan anak-anak. Agar orang tua senang, anak-anak senang, termasuk yang Kanisius tadi. Saya kok tadi juga kegiatan-kegiatan semuanya turun-temurun kayaknya seperti itu. Ya. Okay. Nah, kayaknya seperti itu. Tolong sekali lagi, baik Kanisius Sleman, Kanisius Tirtomoyo, mungkin yang lain-lainnya, kita menampakkan kegembiraan. Saya nggak ingin
Anda semua yang dari Kanisius yang mungkin lain-lainnya nanti cenderung punya sharing siswanya turun. Kita yang sebagai guru mengkerut jidatnya yuk mingkup apa ya? Mengkerut karena merasa minder, merasa kecil, muridnya turun. Tolong blok mental ini juga harus dibongkar. Nah, Anda sendiri inferior, merasa jatuh secara mental. Bagaimana mau membangkitkan spirit anak-anak? Kan susah toh. Nah, POP ini tuh membangun tema besarnya adalah meningkatkan kompetensi guru. Dalam situasi sulit seperti ini, sebenarnya apa yang bisa kita kembangkan? Nek guru ini ya secara mental jatuh, tapi anak-anak ya tersisa ini, sisa-sisa Israel ini tidak bisa kita bangkitkan. Kan susah. Nah gitu ya. Ini persoalan banyak sekolah. Pangudlur juga ada beberapa sekolah yang seperti itu. Yang di desa-desa sama. Kami ya berpikir keras bagaimana dengan kondisi yang terbatas tetap merasa percaya diri. Begitu. Ini komentar saya. Makasih Pak Kris menemukan kreativitas bola voli, tapi jangan hanya terpaku itu. Itu ada anak kalau 24 anak itu paling banyak ya untuk itu yang orientasinya prestasi. Yang lain-lainnya sekian persen yang lain harus dicarikan panggung. Apa bentuknya ya silakan dicari. Termasuk ya Kanisius Sleman juga harus gimana menciptakan anak-anak mampu gembira, mampu menari dengan kondisi lokalnya. Begitu. Itu aja dari saya. Makasih, Sister. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder Warto. Mungkin Pak Heri atau Pak yang dulu Mas Hendy lah duluan, Mas Hendy bisa menanggapi. Terima kasih. Saya akan menanggapi yang dua sekolah ini ya, Kanisius Tirtomoyo dan Sleman. Bapak, Ibu, secara jujur saya katakan saya ndolor sekolah. Saya ndolor sekolah itu saya niat untuk masuk sekolah. Itu karena kecintaan saya waktu SMP, kecintaan saya dengan bola voli. Saya ndolor, Pak. Saya masih ingat betul. Saya masih ingat betul bagaimana yang namanya Mbah Geng. Mbah Geng itu sebutan bagi guru kami yang bernama Pak Sugeng. Mbah Geng mengajari kami, mohon maaf, ini ada telepon, Pak, tolong diangkat. Ya, apakah sudah terdengar suara saya dengan baik? Terdengar, Mas. Saya mau cerita bagaimana dunia bola voli yang menjadi kecintaan anak-anak itu bisa menjadi kurikulum tersendiri. Hidden kurikulumnya oleh guru saya yang bernama Pak Sugeng, mungkin saat ini sudah sepuh, dan itu salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan saya di SMP Domenico Savio. Bagaimana SMP Domenico Savio waktu itu kan terkenal, ya maaf saya katakan, terkenal budayanya orang-orang kaya dengan basket yang utama, lalu sepatu-sepatu basket itu kan lebih mahal daripada sepatu Kodachi loh, Pak. Saya sebut merek karena sepatunya harganya waktu itu 20.000. Tapi awet, sepatu voli terus taya pilok set, main. Ya pagi saya main voli 6:30 masuk toh, berarti jam 5:30 itu kami bersama teman-teman itu main voli. Bahkan guru-guru mengeluarkan kami semuanya. Waktu itu mengeluarkan kami semuanya karena bajunya basah. Tapi itu tidak masalah bagi kami yang memang benar-benar maniak voli. Dan apa yang membuat saya terharu dan masih saya ingat kenapa kok saya 3 tahun itu mencintai voli, karena ketika kelas 1 SMP, itu Mbah Geng itu Pak Sugeng itu, yang mungkin saat ini sudah tua dan pensiun ya.
itu mengajak saya berkeliling-keliling naik sepeda ontelnya ke Pasar Bulu, dan mencari bola voli di Loaan Johar. Itu yang membuat saya merasa, oh, sentuhan guru secara personal itu menyadarkan saya untuk tiap kali hadir sekolah tidak pernah absen karena pengen main bola voli. Mungkin bagi yang lain menjadi sebuah kegilaan. Tetapi dengan bola voli inilah, waktu saya di Partoyudan, saya meneruskan untuk ikut IVO. IVO itu ekstra voli, lalu mengakurkan 7 kolese itu, dapat medali. Bahkan ketika saya diminta untuk pendampingan yang selama kira-kira 2 minggu atau 3 minggu waktu itu, di daerah Sumber kan juga terkenal dengan volinya. Saya itu waktu mahasiswa itu di Bon untuk tarkam itu, dibon, terus bilang, lo ngopo kuwi Jackie Chan melu dadi toser. sampai merasa dincim, dicegat. Itu saya mengalami dengan bola voli itu, bagaimana pendampingan personal dari Mbah Geng sampai saya mahasiswa dengan volinya ini masih saya rasakan, saya geluti. Kalau melihat bola voli itu saya kembali ke masa lalu dan mengingatkan saya pada Domenico Savio dan Mbah Geng. Mbah Geng itu guru Pak Sugeng, namanya guru Muslim, tapi sangat sayang sama saya, rasakan sangat sayang sama itu gurunya Pak Heri juga, Mbah Geng. Bapak Ibu, kembali lagi ke Pak Krisno dulu ya. Krisno dulu. Dulu di Wonogiri terkenal dengan seorang romo bernama Storm Sun. Oke, Pak? Ya. Ya, Storm Sun. Dan Romo Storm itu dengan bahasa dan logatnya, saya masih ingat cerita dari Wonogiri Batu ya. Mungkin Pak Rantos juga mendengar. Batu Retno itu yang terkenal. Ya, Batu Retno, dan sampai Wonogiri ngomong, bocah-bocah Katolik kudu sinau ning sekolah Canisius. Gitu. Kalau mendengarkan suara itu langsung dengan blegere londo, tetapi yang dikeluarkan bahasa-bahasa Jawa dan langsung menyentuh hati Pak Krisno bisa lakukan dengan bola voli. Tempo lalu setelah saya memancing bersama Pak Heri dan Buderwarto, memancing, kami itu hobi memancing. Lalu mencoba untuk mendesain kurikulum itu berdasarkan pancing. Kurikulum mancing itu masuk dalam pendidikan anak. Itu sudah dilakukan sebenarnya oleh guru-gurunya Romo Buder Berman waktu itu sekolah Tionghoa, ya, sekolah Tionghoa di Juanda. Itu menggunakan budaya dan gerakan-gerakan kepemudaan waktu itu atau kepramukaan yang menjadi basicnya adalah perikanan, tambak, lalu bagaimana mendayu, sampan. Sekolahnya tidak hanya sekolah di kelas, tetapi sekolah di tambak, lalu sekolah di sungai. Karena dinamika lokalnya memang demikian. Ini kami masih membuat proyek tentang pendekatan budaya dan sekolah ini berdasarkan karakteristik tempat ya, dari bukunya Romo Berman itu. Ini masih Romo Buder Berman ini masih kami godok bersama untuk menjadi kurikulum berdasarkan kesenangan anak. Nanti Pak Heri akan mencoba menjelaskan bagaimana dinamika voli ini bisa menjadi sebuah kurikulum, Pak. Ya. Atau karawitan, gamelan, kesenian yang di Canisius yang ini kan luar biasa ya, Canisius. Misalnya SD Sengkan ya, Ibu. Ya, Ibu dari Canisius kan kenal ya SD Canisius Sengkan ya. Itu kan kondang di Jalan Kaliurang itu, Pak. Iya, kondang banget dengan karawitannya, dengan budaya lokal. Dan itu tadi juga diungkapkan oleh
Ibu Katrin dan Ibu Deta tadi yang dari Kanisius, ini Jogja itu mempunyai kultur sangat dekat, sangat akrab dengan kebudayaan lokal. Bahwa ketika Karso Dalem sampun ngendika itu sudah tidak bisa karena Sabdo Pandito Ratu pisan tanpa wola wali. Jadi ketika kita mendekati dari rasa perasaan, kalau tujuh unsur kuncara ningrat itu sangat kuat. Jadi Bu Christine, lalu Bu Deta, dan Kanisius-Kanisius lain bisa menggunakan metode kultural ini dalam pendekatan. Lalu satu PR-nya adalah, PR Kanisius itu saat ini ya, kita bicara Kanisius, tapi apakah pernah menyarikan Santo Petrus Kanisius dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya? Maka Galila ini di pusat pastoral Kanisius misalnya, pusat pastoral Ignatian di Sanata Dharma atau di Girisonta untuk menggali lagi. Mungkin bilang sama Romo Kris Purwono Cahyadi atau kalau dalam saat ini Romo Hadi Siswoyo yang direkturnya. Romo, kami minta khusus untuk retret pendalami Petrus Kanisius. Dan bagaimana implementasinya di dunia pendidikan untuk memberi kami dinamika spiritual pelayanan Petrus Kanisius di sekolah-sekolah kami masing-masing. Itu khusus spiritualitas Petrus Kanisius. Ini belum pernah tergali. Belum apa sudah ya? Apakah Bapak Ibu yang ada di sini sudah merasakan kehadiran Petrus Kanisius yang di sekolah Bapak Ibu untuk pembenahan pembentukan karakter guru dan siswa? Belum. Ya. Maka mintalah, ini PR pertama yang perlu kita garap bersama, karena pendidik dan tenaga kependidikan itu menjadi pintu gerbang dari pendidikan kita di sekolah-sekolah. Ini yang menjadi PR besar bagi Yayasan Kanisius untuk membenahi dan kegiatan misi bersama ini dari spiritualitasnya. Karena Yesuit, kalau bilang kita berkiblat pada Yesuit ya, Yesuit itu sangat dekat dengan spiritualitas Ignatian, spiritualitas Santo Yesuit. Lalu saat ini marilah kita kembalikan pada spiritualitas Petrus Kanisius. Sebagai contoh, Seminari Mertoyudan itu juga pendekatannya kami berlindung pada Petrus Kanisius. Tadi ada acara Petrus Kanisiusan, ada PETKA, dalam itu ada senang-senang bareng, ada Gaudium Domesticum, ada Satenet bersama. Kami tidak pernah mempelajari secara khusus Petrus Kanisius Wisopo, kanune piye, lara-larane piye gitu. Tetapi dituangkan dalam 3S. Sanktitas, sanitas, dan siensia. Terus-terusan ini digodok, tiap kali tahun ajaran baru pasti ada yang namanya Lexio Brevis. Lexio Brevis itu staf kepamongan bicara, staf direktur bicara, lalu Romo Rektor bicara. Ya, Romo Pamong, Romo Direktur, Romo Rektor bicara, dan mengemas kita mau dibawa kemana 1 tahun ini. Oleh karenanya, spirit PETKA ini, spirit Petrus Kanisius perlu menjadi PR di Yayasan Kanisius. Kalau sekarang kan Kanisius terkenal dengan eksamen dan lain-lain ya. Eksamen, refleksi, sekarang Romo Mintoro itu dulu getol dengan itu. Tapi sekali lagi PR-nya adalah pembendaman nilai-nilai Petrus Kanisius. Jadi ketika kita bilang Kanisius ki ono punjere yang kita pegang sebagai spirit rohnya Kanisius. Nanti roh itu dituangkan di masing-masing kultur daya setempat. Pendekatannya bisa pendekatan bola voli, pendekatan karawaitan, pendekatan tari, pendekatan belajar, dan pendekatan olimpiade. Semacam pendekatan, tapi roh punjernya ini sebagai nilai-nilai keutamaan, dan nanti kita tuangkan dari guru dulu SDM dulu kita benahi, lalu ketika SDM sudah, ini nilai yang perlu saya perjuangkan bareng-bareng, saya kok kapti, merengkuh semua Kanisius, turun baru turun ke murid, menjadi kompetensi dasar. Nah, mari kita bareng-bareng bersama
Yayasan Pangudi Luhur dan Konsorsium Ismaya ini, PUP, kita gengsengkan lagi kanisius yang saat ini maaf mulai mundur, kadang ya di merger, ditutup, dialihkan ke keuskupan atau dialihkan ke yayasan-yayasan lain. Ya, gitu Bapak. Mungkin bisa menyemangati karya kita bersama di sekolah-sekolah kanisius. Matur sembah nuwun. Terima kasih Mas Hendy atas penguatannya. Mungkin ada masukan dari Pak Heri untuk Ini Pak Heri lagi pusing, suster. Saya cerita tadi Pak Heri ke belakang, aku ki ngeluh ya perlu ceritamu. Terus iki mau ono apa? Saya bloko ya. Tadi saya jejer. Nanti dilewati dulu untuk merangkum semuanya, termasuk tadi kurikulum bola voli dan kurikulum mancing yang kami gagas itu untuk sekolah. Pak Heri baru buat coret-coretan. Nanti untuk kesimpulan aja. Iya. Kita berbagi dulu. Ya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sekolah SMP Kanisius Kalasan dan Kanisius Pakem. Mungkin kesempatan pertama diberi kepada Kanisius Kalasan. Dipersilakan kalau ada yang mewakili kepala sekolah, instruktur atau guru yang hadir, dipersilakan. Terima kasih Suster, waktu yang diberikan kepada saya, yang kami hormati Bu Darwarto, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati perwakilan dari yayasan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Instruktur atau yang mewakili. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit saya sebelum masuk terkait dengan SMP Kanisius Kalasan. Akhir tahun kemarin memang di sini kami mendapatkan surat dari Yayasan PL yang memang saya sendiri saat saya buka itu, saya baca, saya pahami isinya, ini kegiatan memang bagus. Tetapi memang saya pertanyakan dulu ke yayasan ini seperti apa dan alurnya bagaimana. Karena memang ujuk-ujuk ini langsung sampai ke sekolah. Tetapi kita sambut baik karena ini adalah kegiatan untuk menuju kepada kita semua menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mohon izin saya share screen dulu supaya Bapak Ibu semua mengetahui, Buder, Suster, Bapak Ibu semua mengetahui tentang SMP Kanisius Kalasan ini seperti apa, karena banyak yang tidak tahu SMP Kanisius Kalasan itu di mana dan sejarahnya seperti apa. Saya tampilkan untuk sejarahnya terlebih dahulu. SMP Kanisius Kalasan ini didirikan pada tahun 1946, memang sebagai karya kerasulan paroki. Memang di awal bukan merupakan sekolah Kanisius, tapi ini adalah merupakan sekolah kerasulan paroki. Dirintis oleh dua orang, yaitu Bapak Murti Susanto dan Bapak Suwondo. Mendapat dukungan penuh dari Romo Profesor Dr. Sudmulder SJ, yang memang di saat itu menjadi Romo Paroki di Paroki Maria Marganise Kalasan. Saat itu namanya adalah SMP AMKRI, Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia. Nah, setelah agresi militer meletus, memang ini semua harus masuk dalam HAMRA, sehingga SMP tidak beroperasi lagi. Pasca Jogja kembali, baru beroperasi lagi, dan di sini pindah ke daerah Tanjung Tirto, Merbah, Sleman. Awal mulanya di sini memang sangat perhatian dari Romo Paroki untuk pentingnya pendidikan, maka ada usulan bahwa SMP AMKRI dipindahkan ke Kalasan, mendekati dengan gereja. Sebelum bisa mendekat dengan gereja seperti saat ini, menempati di daerah Dogongan, ini dekat stasiun kereta api. Pada tahun 1963, ini Pastor Paloki, Pastor Holven SJ, mendirikan bangunan SMP PGK yang kita tempati pada saat ini. SMP PGK, ini PGK kepanjangan dari Pendidik Guru Katolik. Persatuan Guru Katolik, Mak. Setelah menempati gedung baru, maka SMP PGK berganti nama menjadi SMP Pancapana. Dan memang
baru pada tahun 1965, tepatnya tanggal 1 Agustus, SMP Pancapana diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta dan berganti nama menjadi SMP Kanisius Kalasan. Untuk di wilayah Kalasan, saat ini masih juga dikenal dengan nama SMP Pancapana Kanisius Kalasan. Itu sedikit sejarah dari SMP Kanisius Kalasan. Untuk profil kami, ini alamat kami di Jalan Solo, kilometer 13, Kerajaan Tirto Martani Kalasan. Kalau Bapak Ibu melewati Jalan Solo, pastinya nanti ada Rumah Sakit Mantirini. Nah, di situ kami berada di situ. Ada Rumah Sakit Mantirini, ada Gereja Maria Marganingsih Kalasan, dan ada SMP Kanisius Kalasan. Saat ini kami menempati luas tanah 976 meter persegi. Tanah ini milik PGPM, dan memang tanah ini akan diminta gereja untuk pengembangan gereja. Dan memang kami ada konsorsium untuk membicarakan terkait dengan penataan kawasan terpadu SMP Kanisius Kalasan, Gereja Marganingsih Kalasan, dan Rumah Sakit Pantirini. Nah, untuk jumlah siswa, di sini kami memang mengalami naik turun setiap tahunnya. Kebetulan saya di SMP Kanisius Kalasan menjadi kepala sekolah dari tahun 2006, ini naik turun, dan memang rombelnya tetap 9 rombel. Untuk 3 tahun terakhir, dari tahun 2019-2020 ini ada 250, lalu tahun 2020-2021 ada 234, tahun ajaran sekarang ini 2021-2022 ini totalnya 257. Tahun 2020 turun ini karena memang kemarin masa pandemi yang berbagai macam permasalahan dihadapi orang tua, sehingga banyak orang tua yang memilih untuk menyekolahkan ke negeri. Kalau kita lihat di sini, SMP Kanisius Kalasan menempati luas bangunan 976 meter persegi dengan luas tanah 1050 meter persegi, dengan anak total 257, memang sangat sempit sekali, dan memang gedungnya ini sangat umpuk-umpukan. Tetapi puji Tuhan di sini dari konsorsium itu dan dari Yayasan Kanisius telah sepakat bahwa nanti akan dibangunkan gedung yang baru, dan ini sudah berproses. Ini berproses dengan perizinan dan sebagainya. Jika perizinan selesai, pastinya nanti akan dibangun sesuai dengan gambar dan izin yang sudah keluar. Untuk SMP Kanisius Kalasan, di sini ada beberapa kultur yang sudah dilaksanakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Katrin dari SMP Kanisius Sleman bahwa untuk visi, misi, nilai-nilai Kanisius itu kita semua sama dan memang dilaksanakan sama juga. Maka untuk di dalam kami ada pembiasaan rutin. Di sini kita lakukan upacara bendera setiap hari Senin, kita selang-seling. Jadi Senin pertama upacara, Senin kedua itu meditasi, Senin ketiga perwalian. Nah, meditasi ini dilakukan oleh Bapak, Ibu, Guru, dan semua peserta didik. Kebetulan kita berdekatan dengan gereja, semua peserta didik kita bawa ke gereja dan kita lakukan meditasi. Pada awalnya kita dibantu oleh suster dari Kongregasi FCJ, tetapi sudah sekarang kita ada kaderisasi, beberapa Bapak Ibu Guru kami sudah bisa dan sudah mampu untuk menuntun pelaksanaan meditasi bagi semua warga sekolah di SMP Kanisius Kalasan. Untuk perwalian ini tentunya Bapak Ibu wali kelas yang masuk untuk di kelas masing-masing. Lalu juga ada pemeriksaan kesehatan, kita juga kerjasama dengan Puskesmas Kalasan, juga kita ada MOU dengan Rumah Sakit Pantirini untuk edukasi dan untuk pemeriksaan kesehatan. Doa sebelum dan sudah pelajaran, doa Angelus, ini hampir semua sekolah. Kegiatan keagamaan dan pembinaan iman, kita ada retret, ada APP, ada Advent, ada Rosario, ada novena, misa pelajar, baik secara online ataupun secara offline. Kita juga melaksanakan yang namanya semutsi. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, itu juga Bapak Ibu Guru melihat bagaimana kondisinya, maka ada program semutsi 10 menit bersih, baik di awal ataupun di akhir proses pembelajaran. Ini salah satu untuk menanamkan karakter bagi putra-putri kita.
kerapian dalam berpakaian, dan ada Jumat Kasih. Jumat Kasih ini bisa dibilang semacam kita penggalangan dana sosial bagi anak-anak, dan nanti ini pun kembali kepada anak-anak, dan sudah memang kita atur sedemikian rupa sehingga nanti ini dana yang terkumpul dari anak akan kita berikan kepada anak dengan aturan sosial yang sudah kita buat. Ada kegiatan spontan, ini kita membiasakan peserta didik memberikan salam dan menyapa pada teman dan kepada pamong atau warga sekolah yang lain. Menjenguk teman yang sakit, melayat dan sebagainya, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan mengucapkan kata si pasi terima, yaitu permisi, selamat pagi, selamat siang, terima kasih, dan mohon maaf. Ini yang sekarang sangat sulit untuk kita terapkan kepada anak-anak kita, dan bahkan bukan hanya kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada sebaya kita juga terkadang itu sulit. Tetapi ini bagaimana kita terapkan di warga SMP Kanisius Kalatsan. Ada kata si pasi terima. Untuk kegiatan terprogram, ini ada berbagai macam penyuluhan, baik dari, kalau narkoba ini dari BNN, bisa juga dari Puskesmas, bisa juga dari Rumah Sakit Pantirini. Ada penyuluhan kesehatan reproduksi, outbound ini rutin kita lakukan. Pembelajaran di luar kelas, ini kita melakukan kunjungan, bisa ke museum, lalu juga ada studi wisata dan sebagainya. Lalu ada psikoedukasi, kita bekerja sama dengan beberapa lembaga. Lalu ada kegiatan keagamaan, tadi sudah saya singgung di depan. Ada pentas seni tutup tahun dan pelepasan kelas 9, ini rutin kita lakukan. Program yang terbaru yang kita lakukan di sini adalah adanya parade budaya virtual komunitas sekolah Kanisius SMP di Yogyakarta. Jadi akan kita lakukan nanti pada tanggal 10 November, karena situasi pandemi kita tidak bisa melakukan secara offline, maka kita lakukan secara daring. Kita menggandeng semua sekolah-sekolah Kanisius, SMP terutama, untuk melakukan acara parade budaya dengan menampilkan segala keunikan dan kebisaan dari masing-masing sekolah. Lalu kami juga ada home visit, ini rutin kita lakukan. Peringatan Petrus Kanisius, ini selalu kita lakukan. Dan di Jogja juga ada hari studi untuk Petrus Kanisius juga, pembinaan terkait dengan spirit dari Ignatius juga dilakukan. Bakti sosial, ada karya wisata, class meeting, camping, mengasah bakat menulis, ini kita bersama dengan beberapa guru De Brito yang memang sudah mempunyai banyak buku, ini sudah berjalan beberapa kali, dan memang ada beberapa tulisan anak yang diramu menjadi satu buku. Motivasi guru dan siswa, ini kita juga bekerja sama dengan Nawayaksa Indonesia. Untuk keteladanan, ini dari Bapak Ibu Guru Karyawan, berpakaian rapi dan sopan, berbahasa sopan, berkelakuan yang baik dan benar, memuji kebaikan yang telah dilakukan siswa ataupun yang telah dilakukan oleh teman sejawat. Itu yang memang kita lakukan, tetapi di sini kami mempunyai tantangan. Bermunculan sekolah-sekolah yang memang sama iramanya dengan kita, yang berdekatan dengan sekolah kita. Jadi ada sekolah Katolik yang berada di sekitar kita, yang sekarang bermunculan. Pada awalnya memang kita itu khawatir, tapi setelah berjalan 2-3 tahun ini, itu tidak menjadi kekhawatiran kita, karena memang kita semua sudah mempunyai pangsa pasar tersendiri. Kiranya itu, kebetulan untuk di SMP Kanisius Kalatsan di sini, terkait dengan budaya, setiap tahun kami itu mempunyai bibit terkait dengan nari. Walaupun dikeluarkan dari ekstra, yang memang ada ekstra tari, yang dari situ anak bisa dan bisa berkembang. Ada juga yang memang dari awal sudah profesional. Kebetulan setiap tahun ini ada. Nah, ini menjadi PR kami untuk bisa ini menjadi bagian yang bisa kita lakukan supaya nanti bisa mengangkat nama sekolah kita. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Suster. Matur nuwun. Terima kasih.
Pak Yusuf atas sharing dan pengalaman serta perkembangan sekolah. Kita masuk pada SMP Kanisius Pakem. Pada SMP Kanisius Pakem dipersilakan oleh kepala sekolah atau instruktur atau guru yang mewakili juga oleh. Terima kasih Suster atas waktunya yang diberikan kepada kami. Selamat siang Duderwarto, selamat siang Suster, dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Endang dari SMP Kanisius Pakem. Sebelum saya memulai sharing pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan dulu terlebih dahulu bahwa saya menjadi kepala sekolah di SMP Kanisius Pakem ini baru per 1 Juli 2021 kemarin, sehingga terus terang apa yang menjadi istilahnya rumah pokok ataupun hal-hal yang mendalam di SMP Kanisius Pakem ini terus terang saya memang belum begitu paham, tetapi saya memang mencoba untuk mulai mendalami hal-hal apa saja yang memang perlu kami benahi, hal-hal apa saja yang memang menjadi kekuatan dan kelemahan kami. Dan untuk saat ini saya memang tidak menyiapkan materi, saya hanya ingin menyampaikan secara langsung saja. Awal masuk di sini 1 Juli 2021 kemarin, saya langsung istilahnya bisa menangkap bahwa banyak sekali PR yang harus saya lakukan di SMP Kanisius Pakem ini untuk menciptakan perubahan-perubahan, karena terus terang beberapa tahun terakhir SMP Kanisius Pakem ini dari segi murid itu mengalami penurunan. Dulu memang rombelnya itu ada 6 kelas, kemudian mulai 2017 itu turun drastis menjadi hanya 3 kelas, sampai sekarang hanya 3 kelas, itu pun untuk jumlah siswa di bawah 20 per kelasnya. Jadi kami kelas 7 itu hanya 18 untuk tahun ini, kemudian kelas 8 itu hanya 15, dan kelas 9-nya itu 25. Jadi ini waktu pertama saya ditugaskan di sini, ini adalah salah satu PR terbesar saya, untuk saya pribadi gitu nggih, untuk bagaimana bisa membenahi itu, dan saya melihat bahwa memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus mulai saya tata di sini, terutama di sini saya yang ingin mulai saya perbaiki itu adalah dari segi SDM-nya, karena saya melihat di sini SDM kami, guru kami itu hanya ber-7, kami total ber-10 dengan saya, itu yang 2 itu karyawan. Dari 7 guru itu nanti yang 1 itu Desember pensiun, sehingga otomatis nanti tinggal ber-6 untuk kami, sehingga Bapak Ibu guru itu dalam mengajar itu bisa lebih dari 2 mapel, dan itu jelas di luar keahliannya seperti itu. Nah ini menjadi PR tersendiri bagi saya, terutama seperti itu, bagaimana kami bisa meningkatkan SDM kami dalam melayani anak-anak dengan latar belakang mapel yang di luar keahliannya seperti itu, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap anak-anak, sehingga nanti kepercayaan masyarakat itu sedikit demi sedikit nanti bisa bertambah, dan harapan kami ke depan itu nanti paling tidak tahun ajaran yang akan datang itu kami tidak akan mulu-mulu dulu, kami ingin hanya berharap 1 kelas, tetapi mungkin 1 kelasnya gemuk, karena kan terus terang sekarang itu hanya jumlahnya 18 sekarang untuk tahun ini, sehingga kemarin saya juga memiliki pemikiran bagaimana saya menimbulkan atau menumbuhkan semangat Bapak Ibu guru di Kanisius Pakem ini, sehingga terciptalah moto yang bisa dikatakan seperti itu, moto SMP Kanisius Pakem itu yang saya buat itu kemarin, tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Mengapa saya memilih tangguh? Ini ingin kami terapkan terhadap diri kami sendiri, para pendidik yang dan karyawan di SMP Kanisius Pakem ini, agar kami benar-benar bisa kuat, bisa bertahan menghadapi segala istilahnya segala rintangan yang ada, karena dalam mencari siswa ini terus terang kami sangat-sangat memiliki banyak kendala yang dihadapi. Bukannya kami tidak bergerak, kami sudah mencoba berbagai cara, tetapi kenyataannya memang dari tahun ke tahun itu siswa yang masuk di tempat kami itu sangat-sangat
kurang seperti itu. Sehingga mengapa saya tercetus pikiran untuk tangguh itu ingin kami terapkan sendiri kepada kami, bahwa kami itu harus kuat, kami harus tahan banting, kami harus tahan menderita dan lain sebagainya seperti itu, sehingga nanti ke depan ketika kami sudah tangguh, itu harapan kami itu akan menular pada anak-anak kami di dalam kehidupan mereka, itu juga mereka kami berharap bisa tangguh menghadapi situasi apapun, terutama nanti ketika dalam kehidupan nyata itu yang tidak seperti yang kita harapkan, misalnya seperti itu, mereka tetap bisa bertahan, seperti itu, sehingga itu tercetuslah yang pertama kata tangguh. Kemudian yang kedua berkarakter, itu kami mengacu pada nilai-nilai dasar Kanisius seperti yang sudah disampaikan oleh Sleman maupun Kalasan tadi. Berkarakter di sini kami tetap mengedepankan kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Ini memang pelan-pelan kami mencoba, meskipun selama ini secara tidak langsung kami sudah menerapkan bahwa kami mengajak anak-anak itu tetap disiplin, kemudian peduli dengan sesama, kemudian jujur dalam bertingkah laku, dan lain sebagainya. Lalu untuk berprestasi, terus terang kalau untuk prestasi akademik, kami memang belum memiliki bayangan yang ingin berprestasi di bidang akademik, tetapi kami mencoba untuk meraih prestasi di non-akademik. Ini sudah mulai kami coba dengan mengikuti berbagai perlombaan yang dirasa bisa kami ikuti, misalnya aja menulis cerpen, kemudian poster, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya meskipun untuk hasilnya memang belum maksimal, belum mencapai juara 1 atau apapun itu, tetapi paling tidak kami ingin memberikan pengalaman bagi anak-anak, agar itu menjadi suatu bekal bagi mereka bahwa yang namanya bakat ataupun keahlian itu kalau tidak pernah diasah, tidak akan pernah bisa maju, sehingga kami pun menekankan ke anak-anak ketika mengikuti berbagai macam perlombaan itu, ini yang penting adalah pengalamannya, untuk nanti bisa menjadi juara itu adalah bonus tersendiri, itu yang menjadi harapan kami. Kemudian kami juga masih istilahnya berjuang dengan tema yang dikeluarkan oleh Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta, yaitu menggugah hati, menyamakan visi, dan melakukan aksi. Karena terus terang kami juga melihat bahwa terkadang kami itu masih belum, visinya masih belum sama, meskipun satu yayasan, kemudian aksinya juga masih sendiri-sendiri seperti itu, sehingga kami mencoba merangkul berbagai pihak, seperti yang mungkin disampaikan oleh Pak Yusuf dari Kalasan tadi, dengan parade virtual budaya yang akan kami laksanakan tanggal 10 besok. Ini kami salah satu upaya yang kami lakukan untuk berjuang, menggugah hati semua pihak, kemudian menyamakan visi dan melakukan aksi. Nah, ini mungkin sedikit sharing yang memang jauh dari harapan mungkin yang bisa saya sampaikan, karena terus terang saya juga masih mencoba untuk mendalami di SMP Kanisius Pagem ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan kepada Suster. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik, terima kasih atas sharingnya. Tentu setiap permasalahan yang kita hadapi pasti akan ada solusinya. Yang penting bahwa kita punya semangat untuk menunjukkan ciri khas kita. Maka di sini ada Bu Dirwarto mungkin bisa memberi penguatan, masukan, dan pencerahan yang baik untuk kedua sekolah. Suster Lucy. Ya, Pak. Mohon maaf, ini karena nampaknya masalah-masalah di Kanisius itu agak agak mirip-mirip, ya agak-agak mirip. Nanti karena waktunya juga tinggal 1 jam, kita selesaikan dulu Kanisiusnya ya, Suster. Ya. Lalu ceritanya nanti di bagian akhir baru. Gitu ya, Bu Rini Kusumawati. Nampaknya memang demikian ya, Bu Rini. Ya. Ya, ini ada wakil yayasan yang hadir, Bu Rini. Nanti silakan Bu Rini juga memberi peneguhan kepada kami. Ya. Mungkin tiga sekolah diteruskan, satu sekolah sekitar 10 menit mungkin. 30 menit. Kita masuk ke sekolah Kanisius Giri Sonta. Mungkin nanti saya potong ketika Angelus ya, boleh ya, izin nanti jam 12. Sekitar 10 menit ya masing-masing. Ya. Kepada SMP Kanisius Giri Sonta dipersilakan.
Terima kasih Suster, selamat siang berkah dalam. Sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu, nama saya Markus Darwis Nirwanto, biasa dipanggil Pak Darwis, dari SMP Kanisius Girisonta. Bruder Warto, Pak Heri, Pak Hendi, Suster, dan Bapak Ibu teman-teman semuanya, kami mau men-sharingkan tentang apa saja yang ada di sekolah kami. Sejarah dari sekolah kami, SMP Kanisius Girisonta, itu berdiri pada tanggal 1 Agustus 1961, usia 60 tahun. Saya bertugas di sini baru 4 tahun yang lalu, tahun 2017, dan melihat dari perkembangan sekolah kami, ini pernah memang 4 kelas, kemudian mulai tahun 2010 ke sini itu menjadi 2 kelas. Dan 2 kelas pernah juga kelasnya penuh dengan lebih dari 40, tapi pernah juga pas 20 saja, 40, 2 kelas, 20. Di tahun 2021 itu lumayan 65, 2020-2021. Kemudian 2021-2022 ini 50 turun lagi. Tetapi sekali lagi kami tidak pesimis, memang ada turun naik, dan berdasarkan demografi wilayah kami padat penduduk. Walaupun di tahun ini berdiri SMP negeri, tetapi itu menurut kami ya memang tantangan, tetapi harus kita hadapi dan kita tetap bergerak maju. Itu dari kami bersama teman-teman. Bapak Ibu, Suster, Bruder yang saya hormati, untuk visi, misi, kemudian nilai dasar dan tujuan, itu tadi sudah diungkapkan oleh teman kami sesama Kanisius, bahwa di situ ada nilai dasar, baik itu disiplin, unggul, peduli, jujur, dan merdeka. Dalam pengeterapannya, kami merasa sudah berhasil, itu di disiplin, jujur, peduli. Untuk yang merdeka dan unggul itu kami tetap terus berjuang. Disiplin di sini yang saya maksud adalah sebelum pandemi, itu kami tiap pagi jam pukul 6.40 itu ada apel pagi. Kemudian kaitannya dengan jujur, itu ada koperasi sekolah, di situ ada kaleng, kalau misalkan beli sesuatu itu ya ambil sendiri barangnya, kemudian juga kembaliannya ambil sendiri. Lalu di setiap pelajaran itu kalau ulangan itu di situ ada kertas ulangan yang ditulis komitmen diri, saya ingin mengerjakan dengan jujur dan seterusnya. Lalu peduli itu setiap ada teman yang berduka, keluarganya berduka, sakit dan seterusnya itu terkumpul uang yang cukup banyak. Itu bukti bahwa kami merasa berhasil dalam hal 5 nilai itu. Nah, untuk yang unggul dan merdeka, ini yang perlu kami perjuangkan. Unggul dalam arti non-akademik. Karena kalau akademik itu bukan berarti pesimis. Murid kami itu dari akademiknya itu menengah ke bawah. Jadi kami sadari itu, maka unggul di sini akan kami usahakan untuk unggul yang non-akademik. Di sini berkaitan dengan kekasan sekolah. Kami akan menggarap seni tari, yaitu kuda lumping atau reog yang dingendikakan Bruder Warto tadi. Kami punya pengalaman yang unik. Memang kami sudah sebelum pandemi itu sudah melaksanakan ekstra ini, tapi ada yang menyalahgunakan. Pernah itu ada 50 orang lebih, acaranya pramuka, tetapi ada yang reog lalu sampai kesurupan, itu lebih dari 50 anak. Wah, itu sempat kami kebingungan. Itu malam hari
ada yang kesurupan lebih dari 50 anak. Itu sungguh kejadian yang luar biasa dan sungguh terjadi di tahun 2018. Lalu selain keunggulan di non akademik Riau, Kita doa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, silakan Pak Darwis. Terima kasih, Suster. Seni tari kaitannya dengan kuda lumping tadi akan kami lanjutkan, karena ini merupakan kekasan kami. Lalu juga bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini bagaimana pengeterapannya di rumah keluarga-keluarga. Karena sekarang itu kebanyakan keluarga-keluarga yang muda, terutama itu basa kromo itu tidak berlaku dalam rumah tangga. Ini bagaimana mau kita laksanakan di SMP kami. Kemudian berkaitan dengan semuanya itu, tentu kita para Dewan Guru itu kompak atau internnya itu solid dulu dalam kita itu punya 3B di Kanisius itu: berubah, berbenah, dan berbuah. Berubah itu ya berubah, tobat dari kemalasan, tobat dari ngerumpi, tobat dari mengeluh dan sebagainya. Kemudian berbenah, melakukan sesuatu, lalu akhirnya nanti akan berbuah, berprestasi. Itu semoga apa yang kami ingin lakukan ke depan bisa terwujud, dan kami sangat terima kasih ikut dalam POP. Dan ini saat yang tepat untuk kami untuk bisa berbuah dan berbenah. Demikian dari saya, Suster. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Darwis atas sharing tentang situasi sekolahnya. Kita beralih ke Sekolah SMP Kanisius Santo Yoris. Dipersilakan. Terima kasih Suster Luciana yang telah memberi kesempatan pada saya. Selamat siang Bruder Warto, Pak Hendi, Pak Heri. Selamat siang juga Bu Rini dan teman-teman semua. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan tentang SMP Yuris, bahwa SMP Kanisius Santo Yuris itu letaknya di belakang Gereja Atmodirono, mungkin yang asli Semarang sudah pirsa, dan kami berada di sebelah kiri kami itu ada SMP MM, kemudian agak serong kiri itu SMP 2, di belakang kami
itu SMP Teresiana punyanya Pak Margono, kemudian di sebelah kanan kurang lebih 3 kilo itu sekolahnya Bruder, yaitu Domsap. Sehingga dari letak ini Bapak Ibu, SMP Canisius Santo Yuris ini memiliki persaingan dalam PPDB yang sangat-sangat berat. Dari sini Bapak Ibu, dari pengamatan kami bahwa siswa SMP Canisius Santo Yuris itu pada umumnya berasal dari siswa yang tidak diterima di negeri. Sehingga kalau kita amati, ya sisa negeri, sehingga dari akademiknya rata-rata pas-pasan. Kemudian anak-anak kami juga banyak ditemukan berasal dari keluarga yang broken home, sehingga membutuhkan perhatian khusus, maka dibutuhkan ketelatenan, kesabaran dari semua Bapak Ibu guru. Kemudian ada nilai positifnya juga, Bruder, bahwa sekolah kami itu sering dikatakan sebagai sekolah keluarga. Dan ini beberapa tahun ini saya juga sudah mengajar banyak cucu-cucu saya. Saya 23 tahun di Yuris sudah mulai mengajar cucu-cucu saya. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu guru semua, karena melihat input siswa seperti itu, maka saya bersepakat dengan teman-teman guru bahwa kunci dalam mengajar itu adalah ketelatenan, kesabaran, dan juga untuk tidak bosan-bosannya untuk mendampingi anak-anak kita. Kemudian dari yayasan menanamkan, kalau tadi Pak Hendi itu menyampaikan tentang Petrus Canisius, menurut saya dari yayasan itu yang ditanamkan adalah nilai-nilai Ignatian, karena Santo Ignatius Loyola itulah yang mendirikan Jesuit, sehingga pegangan Bapak Ibu guru dalam mengajar itu adalah dari ajaran Ignatius Loyola, yaitu tentang pembimbingan rohani, latihan rohani, dan terutama dalam mendampingi anak-anak itu dengan pendampingan secara pribadi atau kura personalis, sehingga kami dalam mendampingi anak-anak berusaha betul untuk penerapan kura personalis, baik anak-anak yang punya masalah ataupun tidak, ini kami dampingi secara pribadi. Kami guru BK dan terutama wali kelas, karena memang tenaga pendidikan terbatas, Bruder, sehingga Bapak Ibu wali kelas itu juga sebagai guru BK yang sudah memiliki program untuk home visit secara rutin, meskipun ini pada saat pandemi home visitnya tidak kurang maksimal, tetapi kami memaksimalkan dengan jaringan pribadi, dengan telepon secara pribadi. Kemudian kami juga diarahkan oleh yayasan untuk memiliki semangat magis, untuk memiliki semangat lebih. Memang anak-anak yang dikirimkan Tuhan untuk dididik itu seperti itu, sehingga kami harus memiliki semangat magis. Kami akan memandang anak-anak itu sebagai wajah-wajah Yesus yang harus kita dampingi, yang harus kita layani, harus kita selamatkan. Kami berusaha untuk melayani sebaik mungkin. Kemudian untuk nilai-nilai yang ditanamkan, dari yayasan sudah menentukan nilai-nilai yang harus diperjuangkan, sehingga kami di SMP Yuris berusaha untuk menanamkan 5 nilai Canisius. Yang pertama untuk kedisiplinan bisa diterapkan ke anak-anak dalam kehadiran, kalau saat ini pandemi ya melalui absen secara daring, kemudian juga saat upacara, kemudian kami juga membudayakan antri saat di kantin, ini sebelum terjadi pandemi, jadi saat beli di kantin pun kami juga ada antrian, ini untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian nilai keunggulan,
kami berusaha untuk melayani anak dan juga orang tua secara maksimal, yaitu dengan memaksimalkan kura personalis atau pendampingan secara pribadi. Kemudian juga berusaha apabila guru itu melayani dengan maksimal, maka harapannya siswa itu juga akan terbentuk siswa-siswa yang unggul. Harapan kami seperti itu. Kemudian nilai yang ketiga, kepedulian. Dalam pembelajaran, siswa dibiasakan untuk peduli terhadap teman, yaitu dalam penerapan pengajaran itu dalam ber-PPR, kami membiasakan anak itu untuk berbagi, yaitu siswa yang pandai berusaha untuk membantu siswa yang kurang. Ini penerapan dari kepedulian. Kemudian kepedulian Bapak Ibu guru dengan siswa itu yang sudah kami sampaikan tadi dengan kura personalis. Dan juga Bapak Ibu guru tetap dengan semangat magis, semangat lebih untuk mendampingi anak-anak. Kemudian nilai yang keempat tentang kejujuran. Untuk menerapkan kejujuran, setiap kali ada penilaian harian, maka siswa dibiasakan untuk menulis komitmen kejujuran. Di kertas ulangan itu sudah tertulis saya akan jujur dalam mengerjakan soal ulangan, seperti itu. Kemudian di Yuris juga ada kantin kejujuran. Jadi di situ ada barang-barang di koperasi yang dibiarkan terbuka, kemudian anak tinggal ambil sendiri dan memasukkan uang di situ untuk membiasakan jujur. Kemudian juga ada tempat temuan barang, berupa kotak temuan barang. Kemudian untuk penerapan nilai yang kelima, yaitu tentang kemerdekaan, memang ini kami belum bisa melihat manfaatnya, tapi kami berusaha untuk menanamkan agar anak itu belajar itu dengan tidak usah disuruh-suruh, tapi dengan kesadarannya sendiri akan menanamkan seperti itu meskipun saat ini belum berhasil. Saya kira itu dari SMP Canisius Santo Yuris, mungkin dari Pak Nur bisa menambah, Pak Nur. Ampun Bu, mantap sekali. Begitu, Suster. Baik, Bruder, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Puji Lestari atas sharing dan pengalaman yang telah dilakukan di sekolah. Kita beralih ke SMP Canisius Sumber. Kepada SMP Canisius Sumber diberikan waktu. Apakah ada di ruang? Oke, dipersilakan. Ada, Suster? Ya. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Dengan jelas? Sangat jelas. Ya. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada yang terpotong karena kondisi di sekitar sekolah sedang hujan deras, jadi akan ada mungkin dampak untuk jaringan wifi-nya di sekolah kami. Semoga lancar semuanya. Ya. Baik, Suster, Bruder, Bu Rini, selaku perwakilan dari Yayasan Canisius Pusat, Bapak Ibu semuanya, selamat siang berkah dalam. Kami dari SMP Canisius Sumber akan mencoba untuk sedikit memaparkan katanya dengan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah kami, kemudian apa saja yang kami lakukan selama proses belajar mengajar, dan apa saja yang akan kami harapkan atau akan kami targetkan ke depan untuk anak-anak dan para guru. Mohon izin ada share screen yang akan saya tampilkan. Di sini saya ingin menyampaikan latar belakang atau kondisi tempat kami berada. Kami termasuk dalam salah satu sekolah Canisius